Kalau nyimpen HP ini oke lah. Alhamdulillah Rekam. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarramun para ulama, para kiai, para hakim, para khusus al-karom, sesepuh hikayat yang berhati bagus, mudah-mudahan Allah yakin aparatur pemerintahan di atas dengan kebawahan yang berhadir, bersama kepala desa dan tokoh masyarakat, para pemandangan, hadirin, wal hadirat, dan biasa dulu acara ini masuk kaya dua hadirin, hadirat, suami hadirin mah hadirin dilebat mau bila janda masuk ini dalam hadirin suami hadirat mah hadirat dua hadirin wal hadirat rahimahullah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan suatu malam sahabat Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang makmum di belakang. Mu'adz bin Jabal tahu Pak ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Streslah makmumna. Akhirnya makmumna kabur, beberes berjamaah sareng Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Amok Pak, berbalik maknya berjamaah. Jika ulang Ciseueur wae pengajian gila. Sanes Ciseueur ieu tapi Ciseueur anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Ngaraos isin diseuselan ku salah sawiya sahabat cerdas baginda Nabi. Akhirnya si makmum ini curhat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, abdi tesanis ali berjamaah sareng Kang Mu'adz. Terus kenal bejana kabur. Aku daya Rasul bayangku rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueur ka peryogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'adz bin Jabal ka dieu. Benar apa yang disampaikan orang ini Mu'adz, bahwa tadi malam kau imam sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah Pak Anwar amak Rasulullah ka Mu'adz bin Jabal. Sahur Nabi, anta munafir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang Ciamis Qul makalah baca surat Al-Baqarah. Dari hadis ini ibu bapak kita bisa mengambil pelajaran. Natepan berjamaah wae keteni lami komo ceramah. Tadi itu ada isi apa-apa. Ayeuna tos jam 10 kita dulu kita musyawarah. Jam 2. Dugi ka jam 2 sanes pangaosan Pak. Penganiayaan. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum panjang lebar, kita akan gali dulu kenapa guru-guru kita, sepuh kita mentradisikan peringatan Maulid Nabi. Ini penting. Sebenarnya Pak, tidak perlu dalil agar kita bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad.
Cukup hati yang beriman akan gembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan jalmi ayeuna mah teu cekap kitu. Da aya wargi-wargi urang anu teu patos resep muludan. Di Tasik mah usum naon muludan ti bituna. Padahal mah sanes ti bituna can kadaritu we eta teh. Makanya sebelum saya panjang lebar kita akan gali dulu mana dasar peringatan Maulid Nabi. Ibu bapak hadirin sekalian, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih. Ini bisa dicek di dalam Sahih Bukhari juz ketiga, ada judulnya Kitabun Nikah. Di bawahnya ada bab wa ummahatukumul lati ardhanakum. Di sana disampaikan hadis sahih. Suatu malam Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman baginda Nabi, tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan kakak sepupunya anu tos modal namina Abu Lahab. Wes ka Abu Lahab dibat modal kan. Janganlah kasih Abu Lahab. Terjadi dialog. Saur Sayyidina Abbas, Kang Ab, kumaha di alam barzah teh enjoy. Lah boro-boro enjoy bas, akang teh disiksa unggal poe. Saur Sayyidina Abbas, pantes we akang mah disiksa unggal poe oge. Dan ketika diuja kiceut teh beda. Batur mah iman ka Allah sareng ka Rasulna akan mengadon kufur. Batur mah membela perjuangan Nabi akan menjadi musuh pangharupna. Pantas ku Allah disiksa. Si Abu Lahab protes itu. Ntar dulu bas, meskipun Allah menyiksaku setiap saat, tapi setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu, siksaan di hari Senin terasa ringan bagi Sayyidina Abbas. Luas pak, manusia seperti si Abu Lahab anu tos disempel dina Al-Quran calon ahli neraka dengan sabda Allah tabbat yada abi lahabiu wa tab. Allah berikan keringanan siksa, Allah berikan diskon sami kusakali. Orang bahara wae musaroleh diskonana teh sabulan sakali. Pas tanggal 8 bulan 8, tanggal 11 bulan 11 sok aya gratis ongkir kena Shopee. Iya masih Abu Lahab diskonake saminggu sekali. Lalu Sayyidina Abbas bertanya, amal apa yang pernah kau lakukan sehingga mendapatkan kemurahan siksa dari Allah setiap hari Senin? Cek si Abu Lahab, dulu saat adik kita Aminah di masa persalinan, aku menyuruh Suwaibah. Suwaibah itu budak atau hamba sahaya dari si Abu Lahab yang nanti sempat menyusui Sayyidina Muhammad. Suwaibah, berangkatlah kau ke rumah Aminah, bantu dia kasihan masa-masa persalinan. Berangkatlah Suwaibah ini ke rumah Siti Aminah. Singkat cerita, Siti Aminah melahirkan Sayyidina Muhammad SAW. Pulang lagi Suwaibah ini Pak, laporan kepada tuannya, selamat tuan, adik tuan Siti Aminah telah melahirkan dengan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Cek si Abu Lahab, aku gembira tiada ketara mendengar kabar adikku melahirkan bayi laki-laki. Saking gembiranya aku kasih bonus di Suwaibah itu. Suwaibah, mulai detik ini kau adalah manusia merdeka. Kemerdekaanmu aku berikan akan imbalan terhadap kabar baik yang kau bawa tentang kelahiran keponakanmu Muhammad. Hanya itu yang pernah aku lakukan. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau menyampaikan begini, bayangkan Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang menjadi musuh utama perjuangan Nabi
sempat bergembira atas kelahiran beliau, Allah ringankan siksaannya di dalam kubur setiap hari Senin. Apatah lagi kita kaum muslimin yang mengimani beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, apalagi kita yang setiap saat mengibah memohon agar kelak di yaumul kiamah Sayyidina Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bergembira atas kelahiran beliau. Saya yakin, kata Ibnu Hajar, pahala yang akan Allah berikan kepada kita karena bergembira atas kelahiran beliau akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab. Yamawi, mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak hadirin sadayana dina terlaksana acara peringatan Maulid Nabi anu didorong tawis kabinga wireh dina sasi Rabiul Awal ratusan tahun silam Sayyidina Muhammad lahir ke permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin sing digentosan kudu langkung-langkung. Amin. Namolohok. Mudah-mudahan sing janten amal kasayan, sing janten wasilah jaga di poe kiamat baginda Nabi berkenan ngagupai ngangkat urang sebagai umatnya. Kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, suila an saumi yaumil itsnain, Nabi ditaros ke para sahabat kunaon sok saum setiap dinten Senin. Kan kauningan aku ibu bapak Rasulullah mah rutin taraka langkung saum Senin Kemis. Sambil seperti kurang dia taraka langkung Senin Kemis sembuh. Taraka langkung Senin Kemis. Hari puasana sarua. Pokoknya nama taraka langkung Senin Kemis. Nabi ditaros ya Rasul kunaon salira sok saum wae setiap dinten Senin. Kata Nabi menjawabnya tegas, fihi yauma wulid, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Makanya kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya beliau menyampaikan ini adalah dalil yang paling kuat bahwa Sayyidina Muhammad juga mi'emut memperingati bersyukur atas hari kelahirannya bukosna ku saum setiap dinten. Bahasa orang Ciamis mah Rasulullah besok muludan anak Rasulullah mah saminggu sakali. Urang masa tahu sakali mani ribu. Oh, tiribuna bid'ah. Aya kalau ditasik mari Ciamis sama aya kita. Nah, jadi Rasulullah oge niemut dinten dibabarkeun mantenanana buktosna ku saum setiap dinten Senin. Makanya kata para ulama bersyukur atas kelahiran Nabi yang dicontohkan oleh beliau, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi, kata Allah, karena karunia Allah kepada kalian. Di dalam tafsir Ibnu Abbas itu disampaikan dinul Islam, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah yang telah menganugerahkan Sayyidina Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, falyafrahu, kalian harus bergembira. Menunjukkan kegembiraan akan kelahiran baginda Nabi tidak terbatas hanya dengan puasa setiap hari Senin, tapi juga bisa dilakukan, kata para ulama itu, dengan semua amal baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita malam ini memperingati kelahiran Sayyidina Muhammad dengan cara silaturahim, ngupingkeun ayat suci Al-Quran, maoskeun sholawat, syiar agama Islam. Itu semua adalah syiar Islam, bukan hanya tidak bertentangan, tapi itulah esensi dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bereslah ulapan-ulapan dari nama pokoknya muludan teh ayat itu. Menyebabkan muludan teh ayat itu nama buah-buah acan
Itu kayak karos kira gede. Ibu bapak hadirin sekalian, saya ingin menjawab satu pertanyaan. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW di tema kita ini? Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu bapak cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, kenal Rasulullah, itu cinta Rasulullah, cinta kenal Rasulullah bukan. Nih saya ingin cek, benar gak wadi-wadi simkuling dari cinta Rasulullah? Biasa apa bu? Kalau seseorang cinta kepada orang lain, maka perilakunya, kebiasaannya, bahkan makanan favoritnya diperhatikan betul. Saya tanya ibu, bu, hari tuangan favorit Nabi naon? Sebelah sana ya sebelah. Naon bu? Rasulullah. Biasanya kami ditaros apa makanan kesukaan Nabi? Kurma. Cek dalam hadis, gak ada hadis bilang Nabi suka kurma. Gak ada. Ternyata ibu bapak, makanan favorit Nabi yang di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut yuhibbu, dipika senang itu Nabi. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebut ahabba, paling dipika senang pun Nabi aduba. Aduba saur urang Tasik mah waluh. Pamili dia nama lagu. Sami, walu ageng ini masih kepala itu aduba. Tah makanan favorit Nabi itu walu Pak. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan kata Sayyidina Anas bin Malik, upami Nabi parasmanan Pak disuguhi makan besar, Nabi masuk milihan heula waluna. Tos nuang walu baru Nabi mencicipi makanan yang lain. Dari saat itu kata Anas bin Malik, kami sangat senang memakan labu karena kami tahu Rasulullah karesepna walu. Namanya terang Rasulullah walu kamana wae. Numawi di urang mah pakuwu kulantaran informasi tentang Nabi teh sapotong. Misalkan korma makanan kesukaan Nabi teh. Ketika Ramadan penjualan korma di Ciamis meningkat. Pertanyaannya, kalau penjualan korma di Ciamis meningkat, nu untung saha? Orang Timur Tengah dan di Ciamis mah. Coba kalau kita sampaikan fakta ini, kita sampaikan hadis sahih ini bahwa makanan kesukaan Nabi teh walu, Pak. Menurut ekonomi petani kita sedikit terangkat, Pak. Dawalu mah dikirim mah geja di sebab. Nah, maka Ramadan ayeuna mah sunnah Rasul teh qala sahih hadisnya, Pak. Sangkar nanya ke Rasulullah, "Wah, orang kenalan heula lah saat ngebahas kedan yang tenang." Kita berkenalan dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergeningan ditaros makanan favorit Nabi tidak mau. Tantangan sisi-sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para kiai, para jenengan yang ingin lebih detail memahami ini, silakan baca satu kitab tipis ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, kitab hadis khusus tentang Sayyidina Muhammad. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mengandung 467 hadis. Saya hafal di luar kepala kitab ini. Saya menghafalkan kitab ini di bawah bimbingan guru saya, Profesor Said Adil Al-Munawwar. Saya hafalkan satu persatu hadis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Sayyidina Muhammad, dari beliau bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, lengkap disampaikan dalam kitab ini. Kita kenalan dulu dengan Nabi. Dulu ya Pak. Siti Aisyah meriwayatkan
Ketika Nabi di Makkah, beliau paling senang menyisir rambutnya diurai ke belakang. 3 potongan rambut sauyun pak dengan berapa lama ini? Apa ngerti? Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi melihat rabi-rabi Yahudi kalau menyisir rambutnya bukan ke belakang, bukan ke depan, karena babinsa kata hari itu. Nabi mah orang Yahudi mah menyisir aja sok ke kiri dan ke kanan. Dari saat itu kata Aisyah, kalau Nabi menyisir rambut, beliau paling senang di belah 2 hingga kiri. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi mah potongan rambut nanti penyisiran di belah 2 kiri. Banyak itu dalam Sahih Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Muslim. Kedua, kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, di rambut beliau terdapat tidak lebih dari 20 lembar uban, sisanya hitam. Jadi kan wakil Rasulullah pupus pak kuis dina rambut nanti mung 20 lembar terlaku. Ini penting disampaikan kepada umat. Bilih ayat orang bahara viral di media sosial ngaku-ngaku ngimpen pepenak sarang Rasulullah, pas ditaruh ke sana ketua MUI teh mang kumaha Rasulullah fitnah impen pangersa rambut mana teh nyeplak bodas mang eta mah Ganjar Pranowo dan Rasulullah mah tulisna ngan 20 lembar. Ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi wafat, di jenggot beliau terdapat 13 atau 14 lembar uban, tidak ada, sisanya hitam. Jangan ibu Rasulullah pas pupusna kuis dina jaman nanti aya 14 lembar. Nah ibu beres video mulai ke bumi tempok gado salaki. Lamun dina gadona tetis ayat 12 lembar, ayat 13 lembar bodas nate. Ade ulah dikantun-kantun. Iya, Rasulullah ya. Kumaha cara geus makas bodas sadaya jangotna nate tak eta mah kadaluarsa. Rasulullah mah ubah dina jenggotnya cuma 14 lembar. Terakhirlah biar cepat. Ini apa, Pak? Sarung. Kalangan pesantren, para ajengan, para santri sok dituduh ku batur teh bari ngahinakeun Pak kaum sarungan mun sok make sarung. Dijawab oleh Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung, Pak. Kata sepakat seluruh ulama ahli hadis anwa Nabi mung 2 jenisnya, 1 gamis, 2 izarun, sarung. Bahkan nuju pupus nauge Rasulullah nuju nganggo abi di sarung teh boga panyakit bu. Jadi ini teh tarungna budak geus bisa sarung mangkana teh burut. Saya lihat guru-guru saya pakai sarung, saya ikut pakai sarung. Ternyata Siti Aisyah Rasulullah mah pupus nage nuju nganggo ayo di wae kan dia. Iya merah. Masalah ayo di sama tuh kalau ya. Guru-guru orang para lewat dina kopea. Saur Siti Aisyah Pak, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi punya 3 peci. 1 peci putih. Nah, siapa itu? Peci haji. Upami Nabi di bumi tujuh nyantai, Nabi paling sering nganggo peci putih gitu, tanpa sorban gitu. Kalau Nabi mimpin acara resmi, khutbah atau nanti tamu, Nabi suka pakai peci dari Romawi, memuncul, teras dililit ku sorban. Kalau Nabi berangkat keluar kota, Nabi pakai peci yang ada tutup. Jadi gini, dina hadis-hadis Rasulullah tetap dipilih dengan kurang. Nabi ngange sarung, Nabi ngange kopea, Nabi karasat lalu,
Ternyata Rasulullah dengan perilakunya tertebih guru sinaran kiai urang. Ulah dibayarkan nanti digiling beringan ke mana-mana pakai beno, pakai gamis, enggak loh. Pakai sarung nanti namo kopea harusnya lalu ternyata jadi Rasulullah tertebih dengan kehidupan urang. Maka terlalu kalau ada umat Islam wabil khusus orang Ciamis yang tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terang Rasulullah sok disarung, padahal hadis nabi sahih. Oke, silakanlah baca Asyama'il Al-Muhammadiyah, judul kitabnya itu. Bagi bapak ibu anu hoream maca kitab, biasa buka di Play Store itu tahun 2011-2012. Saya dengan tim di kampus di bawah bimbingan almarhum Al-Maghfurlah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, salah seorang ahli hadis kebanggaan Indonesia, kita menyusun dan menerjemahkan kitab itu jantan aplikasi. Bisa dibuka di Play Store, mengenal pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana detil potongan rambut Nabi, klik sudah ada hadis dan terjemahnya. Kumaha angwa Nabi, klik. Kumaha makanan kesukaan Nabi, klik. Kumaha Nabi pulang, klik. Kumaha Nabi detil dari mulai bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, lengkap dalam aplikasi itu. Harus lebih mudah kita belajar ilmu terus dimudahkan dengan teknologi. Ibu bapak hadirin sekalian, kita kembali ke tema. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu bapak hadirin sekalian, Rabiul Awal ini di samping bulan kelahiran Nabi, juga bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Sahih, Nabi hijrah itu Nabi keluar dari rumah tanggal 27 Safar malam Rabu, bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur malam 27, 28, 29. Malam hiji Rabiul Awal Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Cipaku Madinah, hijrah Nabi. Sumping ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal ini di samping bulan kelahiran Nabi, juga bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik ketika hijrahnya Nabi itu. Saya serius maksudnya. Serius bu. Kasante wes Nabi mah anu bade ngupikeun atuh nuhun. Anu bade puleung mangga. Bade duit kaberes atuh nuhun. Bade mulih dipayun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan jamaah, Pak. Masuk ayah di Tasikma mau balik usia ditinggalkan jamaah, Pak. Akhirnya nyingsieunan jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunkeun sadayana ku Allah. Nya ka manakeun dosana dibikeun kanu balik ti heula. Tah eta mah mau balik usia ditinggalkeun jamaah. Ada yang menarik ketika Nabi hijrah, Pak. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya, ketika Nabi melangkahkan kaki meninggalkan Mekah, beliau istirahat sejenak di Sufa, satu perkampungan kecil di selatan kota Mekah. Beliau naik ke atas satu batu besar, lalu melihat keadaan sekitar, aman atau tidak melanjutkan perjalanan, karena sedang diboro-boro, dibudal-budal musyrikin Quraisy. Tak sengaja Nabi melihat pertigaan menuju Mekah. Cukup lama Nabi berdiri menatap terakhir kali kemana jalan itu berhenti, ke Makkah Al-Mukarramah, tempat di mana Nabi lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga di Mekah. Hari itu harus beliau tinggalkan tanpa tahu kapan akan kembali.
Nabi tejalmi Pak, gaduh manat, gaduh perawasan. Sedih Nabi kedatangan ke Mekah. Tekaraos cai socakan ngalemere. Lalu keluar dari lisan beliau sambil berurai air mata menatap Makkah, kata Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Hadis Sahih Bukhari. Lalu turun malaikat Jibril membacakan wahyu Allah. Surat Al-Qasas ayat 85. Surat naon Pak? Ayat 85. Jawaban atas kegundahan Nabi meninggalkan Mekah. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an larudduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an, larudduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke Mekah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Mencet bahasa orang tema ulah sedih Muhammad sakadar bikin mulih deui. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan beliau menyampaikan begini, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air bagian daripada iman. Kita di pesantren, kita dididik oleh kiai-kiai kita, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Jadi yang pertama harus kita contoh dari Nabi dalam pengajian kali ini, contohlah nasionalisme. Contohlah kecintaan terhadap tanah air Nabi adalah Makkah Madinah. Tanah air kita adalah Indo. Makanya di bulan Maulid Nabi ini, bulan hijrahnya Nabi, di mana hijrahnya Nabi menunjukkan nasionalisme Nabi, menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi terhadap tanah airnya. Makanya kita hari ini dalam memperingati Maulid Nabi, mari kita contoh perilaku Sayyidina Muhammad. Salah satunya cinta terhadap tanah air. Mari saya sampaikan di depan dan Komandan Brigif Siliwangi. Saya sampaikan dalil-dalil. Jangan ragukan nasionalisme kami kalangan pesantren. Kami dididik oleh guru-guru kami. Cinta terhadap tanah air ini adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kami. Artinya mustahil kita bisa beriman, tidak mungkin kita bisa mengamalkan keislaman tanpa punya tanah dan air. Bahkan tak mungkin kita bisa hidup tanpa tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa hidup di awam-awam, salama tidak tongere, biasa mau apa? Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Mustahil kita bisa hidup, tak mungkin kita bisa beriman, bahkan mustahil kita bisa mengamalkan keislaman tanpa punya tanah dan air. Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indo. Cinta ke Indonesia, malah ngomong kumaha nasionalismenya. Cinta ke Indonesia, eta maju dari perang, ayo maju. Semangat, kita kembali kan pas beres Agustusan kurang teh. Cinta ke Indonesia, jadi mereka cinta ke Indonesia, masuk ngaduan ke Indonesia, bohong. Cinta ke Indonesia, ya cinta. Masuk ngaduan ke Indonesia, ngaduka.
Etama juga suami ibu sadinten 5 kali nyebab I love you. Dari sholat subuh telepon bari ngareu. Dari sholat duhur gabru ngareu. Dari sholat asar masih kelompok kesah dari tanah harewos deui. Tapi can pernah marah percantan moal. Kunaon moal percantan? Di ayam utos ngan ukur waos. Nu kitu teh namina manajemen huntu. Nah, huntu wae cinta teh tapi teu pernah ngurus. Makanya kalau kita mencintai Indonesia, mencintai tanah air kita, modal utama kita mengabdi kepada Allah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surat apa, Pak? Ayat 126. Wa in qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, kata Nabi Ibrahim, negeri yang aman. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Al-Imam Thahir Ibnu Asyur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyampaikan begini. Doa ini masyhur dari Nabi Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada satu orang nabi pun yang tidak mencintai tanah air. Seluruh nabi mencintai tanah airnya. Buktinya seluruh para nabi mendoakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi tanah airnya, wujud cinta mereka terhadap tanah. Jadi pemikiran cinta ke Indonesia contohnya eta hiji dumakeun Indonesia supados aman, kedua membaik nyuhunkeun rizki nu barokah dan berlimpah. Urang sabalikna baku kadoa teh ka Allah teh nyuhunkeun rizki we nu barokah, tapi keamanan negara belum pernah kita merasakan. Padahal secara logika, bagaimana kita bisa memperoleh rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, lamun negara nanti aman. Keamanan negara adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Kuncinya adalah negara aman. Saya masih awal tahun 2009 saya menulis seminar internasional di Singapura. Salah satu pematerinya adalah Profesor Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Baina Jin wal Wahid. Setelah selesai seminar, saya soal. Kata beliau, dari mana? Jika seorang, saya dari Indonesia. Kata beliau, bersyukurlah kau menjadi bangsa Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah perang 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian larut malam begini, Pak, hanya untuk Jumatan saja, kata beliau, kami ini was-was. Kami takut karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Saudara-saudara kita di Palestina, Pak, kemarin hari Jumat, pengunjung-unjung pengawasan ngaliung seueur ieu wengi-wengi, Pak. Kamari pada Jumatan luar urang di Palestina, sulitnya minta ampun, Pak. Jeung lamun Jumatan ge was-was tak tenang, Pak. Bisi aya roket Israel meledak di tengah-tengah mereka. Jadi di Suriah, di Palestina, nu negara na teu aman, bade Jumatan wae sieun bisi aya teror. Di urang mah bakat ku aman, alhamdulillah. Nu di Jumatan biasa kulem. Alhamdulillah. Di Suriah mah di Palestina mah hese pangajian penting kieu teh, da teu aman. Di urang mah bakat ku aman, nuju pangaosan biasa
Alhamdulillah. Numawi anu tunu nulutan mangga pelajarkeun. Hashtag di Palestina maka. Jadi keamanan negara itu mahal harganya. Iya Pak, titip Pak. Cintai Indo. Lalu kurang cinta ke Indonesia, doakan Indo. Doakan Indonesia supaya aman. Kalau kita memohon kepada Allah negara aman, nah, sahur sepuh maka doa teh kudu diikhtiarkeun. Ikhtiar kudu didoakeun. Baru sebab aya santri kurang lebih doa ka Allah hayang pintar. Tapi ngaji tara ngapalkeun tara. Ceuk syariat pintar moal. Makanya doa itu harus diikhtiarkan, ikhtiar harus didoakan. Kalau kita memohon kepada Allah agar Indonesia aman, maka ucapan kita, perilaku kita, status kita di media sosial harus mengarah kepada ketenangan, keamanan, dan ketentraman bangsa yang kita cintai. Ulah sabaliknya, ari nyuhungkeun ka Allah Indonesia aman, tapi dina medsos provokatif. Dina medsos nyebar-nyebar aib orang lain, dina medsos nyebar-nyebar berita bohong. Bukankah itu yang akan mengurai tenun persaudaraan sesama anak bangsa? Apalagi hari ini ya dina medsos menghiji mobil kepada anak-anak muda. Dina medsos malah hiji dina medsos maset prinsip nanate hiji naon jauhan diomongin deketan diduitkeun. Jangan sampai orang bermain media sosial kalah pasya jeung batu, kalah tinggal hukum tatangga. Sok asli itu Pak. Dina status dilihat tatangga maca komen pasya. Apalagi wabil khusus nyebar berita bohong, nyebar hoak, terang ibu hoak, terang hoak, nya berita bohong. Kan orang tadi cara itu kalau teh jangan ulah hoak. Paling mah usum berita bohong, titip kasadaya. Kalau kita mencintai Indonesia, doakan Indonesia aman. Lamun urang hoyong Indonesia aman, ucapan kita, perilaku kita, status kita di media sosial harus mengarah kepada ketenangan, keamanan, ketentraman bangsa yang kita cintai. Yang kedua, baru warzuk ahlahu minas samarat. Limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kita akan mulai serius. Ketika kita memohon kepada Allah warzuk ahlahu minas samarat, anugerahkan rizki kepada bangsa ini yang barokah, berlimpah, maka mari sama-sama kita sing-singkan dengan baju, membanting tulang, peras keringat untuk bekerja mencari rizki. Karena rizki itu dicari, bukan datang dengan sendiri. Rizki itu dicari, bukan datang dengan sendiri. Saya kadang ngemuti bangsa. Sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang sahih. Siapa orang yang ingin usianya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, hendaklah dia silaturahim. Jangan silaturahim itu ibu, Nabi ayat 2 jaminan, kajaminan sok silaturahim. Hiji panjang umur, 2 lapang rizkinya. Orang Indonesia, orang umat muslim di Indonesia, mobil khusus di Sunda, paling giat silaturahim Pak. Pangosan mingguan, bulanan, muharaman, rajaban, muludan, banyak acara-acara yang silaturahim. Tapi kemarin, minggu kemarin saya ngobrol dengan Pak Yusuf Kala. Boleh mengeluarkan satu data dari Forbes Institute. Dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Padahal muslim di Indonesia itu 82% lebih. Tapi dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Nu paling beungar muslim teh urutan nomor 7 pangbeungar. Namina Khairul Tanjung, nu gaduh Bang Mega, nu gaduh naon Lotemat, Transmart, eta 8 urang Pak.
Padahal muslim berarti 80%. Saya tahun kemarin saya diminta untuk melakukan ini riset dengan teman-teman di kampus ini. Kenapa kemiskinan di umat Islam tinggi, Pak? Banyaklah teori, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Saya punya perspektif yang beda. Kenapa umat Islam di Indonesia kebanyakan miskin? Setelah kita cari alasannya, orang Islam atau wabil khusus orang Indonesia, umat Islam di Indonesia saking suksesnya kiai-kiai di Indonesia ngajarkan keislaman ke orang, Pak, sehingga orang tertanam di alam bawah sadar umat Islam moal waka semangat ngalengkah lamun can aya contoh ke Rasulullah. Umat Islam keren, kunaon kurang getol kangaosan Nabi menyontohan, kunaon kurang getol sholawatan Allah meniwarang Nabi menyontohan, kunaon kurang getol tawasulan istighosah Nabi menyontohan. Umat Islam di Indonesia mah tepati resep, tepati semangat diajak benar. Tepati resep diajak benar. Karena selama ini yang disampaikan tentang Nabi teh balang saka. Soklah seueur urang ibu bapak bayangkeun Rasulullah madamis lagi ngadaralang tilas palapa korma, dakulna dina palapa korma. Rasulullah mengacut lagi ayat kamalan. Rasulullah sering ngaganyel patuangan aku batu karena lapar tak ada makanan. Itu kan yang sering disampaikan. Saya tanya sama bapak kepala desa, ayah orang desa Bahara yang harus mengganjal perut dengan batu karena tak ada makanan untuk dimakan. Ayah mau ayah. Berarti Rasulullah besok digambarkan balangsak, lebih balangsak daripada pangmiskinan di Bahara. Sehingga umat Islam termotivasi balangsak. Dengan prosedur ibadah AHC atau balangsak-balangsakna. Kedua, banyak orang yang salah paham tentang hadis-hadis kemiskinan. Dalam Sahih Bukhari disampaikan, kata Nabi, ketika aku Mi'raj, Allah memperlihatkan surga kepadaku. Dan kalian tahu, orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi orang miskin kalau nanti ke surga nanti 500 tahun aku dibayar daripada orang kaya. Kata hadis ini bukan hadis memotivasi miskin. Hadis ini bicara realita. Kenapa orang miskin masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya? Cek syariat oge nu miskin mah naon LPJ nana, naon hisabeunana. Di alam masa dipanggil malaikat miskin. Rekening nol. Sawah nol. Balong nol. Kendaraan hujan-hujan malaikat itu atuh. Tapi ketika orang kaya dipanggil, Pak Kubu, rekening 2 miliar dicek dulu, dihadirkan OJK, PPATK, bisi ayat transaksi yang mencurigakan. Lama itu prosesnya. Sawah 3 hektar dipanggil dulu BPK, bisi ayat pencucian uang dulu. Jadi nu kaya lebet surga telat sanes awon LPJ nah hisabna langit. Ini penting kalau kita sampaikan. Kemiskinan di umat Islam parah banget itu, Pak. Bahkan kemarin kita ngobrol dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. 5 tahun terakhir kemiskinan di Indonesia, wabil khusus di umat Islam menurun, Pak. Kemiskinan menurun di kolot kebudakan. Di kolot kebudakan. Makanya saya sampaikan hari ini agak sedikit peringatan Maulid Nabi ini, Pak, catat. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathus Somadil Alam, beliau mengancam manit takoda annan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad miskin
dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin, apalagi ngemar-ngemar ke umat, ngabeja-beja ke masyarakat bahwa Nabi miskin, langsung jebrol dosa apa. Nabi kita itu Nabi yang kaya raya. Saya telah susun kata kekayaan Nabi. Kemarin saya presentasikan dengan Menteri Agama di 6 kanwil se-Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja sampai Banten. Saya presentasikan di hadapan para kiai dan para akademisi kanwil-kanwil itu data tentang harta kekayaan Nabi. Nabi kita itu kaya raya, Pak. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. 1, beliau haram menerima zakat. Garis itu Nabi mah haram Nabi zakat. Salah satu alasannya karena Nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi catat, mau dilarang Nabi perlu. Ini mohon digaris bawahi. Mau dilarang Nabi, ahli sanes Nabi mah tidak larangan. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ailan fa'alna, janji Allah yang mengkayakan Rasulullah SAW. Dalam riwayat-riwayat sahih itu, Pak Ibu, Nabi Muhammad itu punya 5.736 ekor unta. 5.700 orang ada, Pak. Makanya ketika haji terakhir Sayyidina Muhammad kurban 100 ekor unta. Untanya 5.700. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Cuma dia udah masa 10.000. Ayam ke? Ayam makanar. Nabi mah domanya 10.000. Nabi punya 13 bidang tanah, Bapak. Ini disampaikan, cek dalam Sahih Bukhari, juz ketika ada kitabun nafaqah. Di bawahnya ada bab habsur rajul qutas sana ala ahli. Di sana disampaikan 1 kali panen dari 1 bidang tanah di Bani Nadir, Nabi mampu menyetop makanan pokok keluarga selama 1 tahun full. Sekali panen di 1 blok, ekonomi keluarga aman. Acan 12 blok kiri, rumahnya begitu banget, Pak. Nabi kita itu kaya raya. Kulantaran Rasulullah benghar, urang itu kudu ya benar. Itu bohong, umat Islam hesek diajak benghar. Padahal diajak ngumpul dia tuh. Oyong benghar. Cek malaikat ya, serius mana mah sore. Mau jadi benghar nanti. Ini penting. Kenapa umat Islam harus kaya, Pak? Ini catat. Grafis di rukun Islam dengan baca syahadat. Yang grafis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana, Pak. Maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok kurang dari silaturahim, pengawasan seprotos siar Islam, sekak kusalawatan. Kemudian malaikat Jibril mau sistem. Itu ada dana. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, mau membangun pesantren, cukup istighosah. Kemudian malaikat mau bersihkan semen, kudu ka toko material. Perkara sana, ahli toko material nak bersalih dibayar surat al-ikhlas. Kudu dana, Pak. Sholat, peryogi dana, Pak. Sholat, peryogi dana. Kalau maknya selalu pernah bersolat ada 2 pembagian caleg. Kita yang harus beli. Puasa Ramadan kemarin perlu dana, perlu udah bukan jadi sahur, anggaran kita dana desanya perlu. Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji. Bu, 60 juta tahun kemarin naik haji itu. Jadi ayat tina rukun Islam ongkos nawai 60 juta. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa zakat, bisa naik haji. Memang lu miskin bisa naik haji? Ya. Lu miskin bisa naik haji? Bisa wae sih, kalau mau segala-galanya. Tapi jarang, itu aja dulu miskin mah.
Dari istiqomah Itu sayang. tahun 2020 Sini. Sini sayang. di Rorompok ayah ibu-ibu muslimat dan muda dan tua lihat itu ada ayat kismin bimbalansak alias malakat tapi ini ku Allah ditakdirkan anak kamu jauh hajian sudah boleh juga yes ini nyampe di mana setelah selesai wali nabi safar saya datang di rumah karena nanti jangan ada dusta di antara kita kemasa hari ini nyampe kemana lah soal mana wali dan maksud saya kumaha cari tahu bisa lunas ongkos naik haji 48 juta padahal cek saya ada. Lalu si ibu itu menjawab sambil berurai air mata kabur contoh pengawasan ibu mulai pas nyebrang jalan nabrak mobil tanu nabraknya langsung menanti di tanah mobil dijajab dan kapus saja jalan Siwo. pasien bang ini tidak-tidaknya pada PTK telah diri dia bilang Bu Haji aku terabdi depan abis abdi karena Allah saya yang pengobatan Bu Haji dulu tapi kemudian itu tapi aku baru Haji jadi dia tanpa berpenyebab Bu Haji aku Lah. isi abdi mata akan haji oke akan juga Kadian terkan. Ada lempang. dibayar oleh hakna Semua. syarat yang diajukan Walah. Yang geus. Cari dia. jadi saya tadi biasa jadi inspirasi kami sadanya Tidak terkan bengek. kamu hayang gaji kepribadi sini nyebrang lagi Menurut kayak teh. maksud saya lu miskin di sawah enggak tapi turun karena Lampung mungkin jadi ayah Lampung apa di samping bisa haji untuk dirinya juga bisa menghajikan orang lain ini perlu kita rubah kadang Pak umat Islam kembali hati mungkin ayah efek dicarek ku adinana dikasih masuk ayat dia dunia mah mau dibawa mau harta mau dibawa mau jadi umat Islam bersemangat gawe tepat kuwu ingat wali romo ini justru sahur Rasulullah mah harta itu dunia itu harus dibawa mati kapan di dalam Islam itu harta harus dibawa mati banyak hadisnya Pak salah satunya hadis masyhur kata Nabi idza mata ibnu adam in qata'a amalu kalau manusia mati selesai amalnya terputus pahalanya kecuali dari 3 hal yang pertama apa sedekah jariyah kata para ulama sedekah jariyah dalam hadis ini maknanya wakaf si ari wakaf harta atau kuseri harta atau kuseri harta seri ke sodako nanti jariyah sok sana ibu ketika di dunia tukang nyemir bisnawan kamu alungan pahala seri dari foto tapi ketika ibu bapak hidup di dunia Allah beri kelapangan rizki ningali masjid Al-Hidayah itu sudah tidak memadai jamaah seueur tapi masjid kalau Jumatan tetap bercekak kunaon teu dilarang berjalan dari tanah dawis sumping pahaji pangasa dengan tanah kami perluasan masjid mampulah dari wakaf di abdi sacekakna rojoli nuka 2 abdi mah bagian semen sacekakna abdi mah bagian besi abdi mah bagian mayar munemokna berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka wafat pahalanya akan tetap mengalir selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat ini uang mau harta umat justru Islam hartanya kudu dibawa maka umat Islam kudu
kudu benar. Ayo benar. Gila belanjaan tetap miskin bu. Sing semangat mudah-mudahan jadi doa. Ayo benar. Usaha. Iya banyak. Sekolah mah lamun hayang mayor kudu daek mayar. Lamun hayang ngakeul kudu daek ngakal. Lamun mung kalaparan kudu minang pokelakan ngarak pokolak lakan. Nah gitu saudara. Ini penting Pak Bu Pak. Tahun kemarin saya diminta oleh Menteri Agama untuk bikin formula tentang pendekatan ini, merubah mindset umat Islam. Kenapa? Pemerintah itu Pak dalam menghadapi krisis pangan tahun depan itu Pak, sampai tahun 20% dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan. APBN kita itu dipus untuk ketahanan pangan. Kenapa? Tantangan, ancaman kita tahun depan kelangkaan pangan Pak. Tapi contoh, Kementerian Agama itu Pak telah menggelontorkan membantu 3.600 pesantren se-Indonesia dengan program inkubasi bisnis pesantren. Setiap pesantren dikasih modal usaha mulai dari 75 juta sampai 600 juta di modalan Pak. 2 tahun kita cek sampelnya 1.800 pesantren, ternyata tidak ada yang bertahan lebih dari 1 tahun. Sadaya berkembang ya. Berkembang Sopan taros kapaku. Ketika tahun 2022 ini aya refokusi gitu tentang bantuan COVID, bantuan bagi UMKM di modalan 1,2 juta atau 2,4 juta baru cek kapaku ayeuna. Nu di modalan eta 1,2 2,4 berkembang biak berkembang beak. Beda pamarentah Bapak ngagolotongkeun dana untuk ketahanan pangan. Kalau mental umatna, mental masyarakat tidak dirubah, ya beda apa? Makanya mari kita gunakan acara pengawasan seperti ini Pak untuk memberikan edukasi kepada umat, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Umat Islam teh kudu lamun hoyong benar kudu usaha. Ya, harta Rasulullah Musa itu seueurna Ibu. Ya, tadi absen lah ya. Musa itu seueurna lain sing salah biman. Mentang-mentang Nabi doa mustajab, mentang-mentang beliau Rasul punya mukjizat kemudian kengeng kepada Allah. Dengan sama Rasul dari Allah, peryogi doa burul di langit. Ya, hasil usaha Pak. Nih, di peringatan Maulid Nabi ini akan mengenang Nabi lebih detil, khusus dari sisi usahanya Pak. Dan hari Rasulullah ibadahnya masih pernah makmum kasih Nabi, ke guru-guru abdi ini, terus didugikan ke masyarakat kumaha Nabi Abdas, kumaha Nabi Setepan, kumaha Nabi Sodako, kumaha Nabi, eta masih pernah makmum. Yang jarang disampaikan itu bagaimana Nabi etos kerjanya Pak. Usia 8 tahun Pak bayangkan Rasulullah kesenawitan bekerja. Kan usia 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibu yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu beliau dirawat oleh sang kakek tercinta Abdul Muthalib. Baru 2 tahun kakeknya wafat. Di usia 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Abu Thalib mah ibu bapak tersabunghar abu-abu nusejen Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakri eta balunghar. Abu Thalib mah teu berarti beunghar. Murang kali seueur ekonomi kira kakami beban Sayyidina Muhammad. Otomatis Sayyidina sebagai anak yang paling besar, yang paling tua harus ikut membantu perekonomian keluarga dengan cara menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kilo hadis Sahih Bukhari. Usia 12 tahun Nabi diajak dagang ke Syam, ke Syria oleh Abu Thalib. Pulang dari Syria Nabi ketagihan. Ternyata dagang itu menyenangkan. Lalu Nabi magang damel ke saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun. Di usia dewasa
17 atau 18 tahun. Ini mobil khusus kepada anak-anak muda nih, kepada adik-adik saya, kepada karang taruna, pemuda dan pemudi. Di usia remaja, usia 17 atau 18 tahun, kata Ibnu Katsir, Sayyidina Muhammad mandiri berwirausaha. Saya kemarin sampaikan di Basnas Provinsi Jawa Barat itu, ketika usia pemuda, Sayyidina Muhammad adalah penggerak UMKM. Nabi tidak punya modal untuk usaha, Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya semangat kerja yang membara. Nabi punya strategi bisnis yang keren yang beliau pelajari dari saudara-saudara Mekah beberapa tahun terakhir. Lalu Nabi punya strategi, Pak. Beliau datangi pedagang-pedagang kecil di Mekah. Ibu gaduh produk naon, dia ibu mah gaduh naon, kiripik bui, dia soalnya pakai jalan dia. Bapak gaduh produk naon, dia bapak mah gaduh opak, dia soalnya pakai jalan dia. Mak gaduh naon, tergaduh, mama gaduh harga diri, dia soalnya diikalkan. Viral di Mekah, Pak. Ada anak muda namanya Muhammad bin Abdullah. Etos kerjanya mantap, strategi bisnisnya keren. Kalau menitipkan dagangan sama dia, bayarannya jelas, itu darmaji. Kalau menitipkan modal sama dia, bagi hasilnya jelas dan berkembang biak. Itu berkembang. Pokoknya nama pemuda Muhammad itu terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Kata gelar Al-Amin disampaikan oleh penduduk Mekah kepada pemuda Muhammad dari track record bisnis, bukan dari yang lain, Pak. Dari kena bohong melalui Al-Amin asli viral, Pak. Di media sosial Mekah ada pemuda Muhammad yang Al-Amin. Sampailah video viralnya itu ke handphone seorang pengusaha sukses dan janda bernama Khadijah. Siti Khadijah pas pertama kali ningali video video Muhammad Al-Amin sekali nanti kita santai lah ini istimewa. Ini kali mau share ke Pak. Di situ buzzer terus semakin hari isu tentang Muhammad Al-Amin ini semakin sangat bersuara, sehingga Siti Khadijah penasaran ini. Lalu beliau japri lah Sayyidina Muhammad ini, dijapri sekurang-kurangnya ya bersari salam teteh. Singkat cerita, di usia 21 tahun kata itu tadi, Sayyidina Muhammad berdagang pertama kali membawa kontainer dagangan Khadijah ke Bahrain. Pulang dari Bahrain, prediksi Siti Khadijah zong. Siti Khadijah memprediksikan kafilah dagang ini yang dipimpin oleh Muhammad batina sekitar 50 juta. Mulih di luar negeri batina 100 juta. Lebih besar dari prediksi Khadijah. Percaya Khadijah? Belum. Bulan depan berangkat lagi ke Yaman. Pulang dari Yaman, prediksi Khadijah jauh lebih Pak. Batik di sana ke Sayyiduna lebih besar. Terakhir biasa Pak, berangkatlah dari Yaman keempat kali. Siti Khadijah penasaran, ini kumaha bisnis Muhammad batik tak pada wae. Lalu Siti Khadijah mengutus Maisarah. Akhirnya ngelas untuk yakin Pak, dititipkanlah Maisarah untuk melihat Muhammad. Sanes ningali gerak-gerik sifat Sayyidina Muhammad Pak. Maisarah diutus Khadijah teh. Kenapa? Dato sabir hiji geus teu deui Muhammad mah pribadina pang alusna eueuh cedak Pak. Teu aya mengintai kumaha pribadi Muhammad. Lalu kenapa Khadijah mengutus Maisarah mendampingi Muhammad dari Yaman? Pampokun kumaha jualanana sehingga bagikan berlipat janda. Yang berlipat naon? Janda. Berlipat janda. Bulannya dari mana berlipat? Kumaha Muhammad jualanana teh diajaran Pak.
baik aman Yazid Sayyidina Muhammad itu misalnya awis kanji urang mah Pak sok aya ajengan ibu bapak Rasulullah masa kita percaya dan mereka berarti itu 10.000 pica 10.000 balanguk betul lain ke bisnis eta mah bakti sosial soalnya gitu selama ini sampai Nabi mah cenah tara ngabatikeun kina fakta sejarah batinna lebih besar daripada prediksi original ternyata kata masalah dari aman Yazid Nabi kami sana awis sehingga batikna perkara sanana mulai dari kenapa Nabi jualnya mahal tapi banyak pembeli bahasa orang Jerman kualitas terjadi contoh kelebihannya sana promosi paminya sertifikat 20.000 paminya sertifikat ya 20.000 awis di minimarket 2.000 para karosanana nyaman mana balanya di warung di minimarket kenapa nyaman padahal mahal oh kunaon pelayanan pas asuh saraan AC kasir pantas tempuran pas di warung bukan balanya kerusuhan ulang apa kalau ngaget bisnis nanti itu contoh aku batur lain umat Islam kan servis kami dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dia innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina Allah itu mencintai kalian kalau mengerjakan sesuatu ayyutqina dikerjakan sepenuh hati Nabi teh menjualkan sepenuh hati kualitasnya terjamin tara bohong lamun jualan beas tara dicampur alus tilu goreng lamun ngicar gandum tara dicampur nu baseuh tilu garing kualitas anu terpercaya sehingga bantu teh sertifikat saya kenapa kualitasnya mual bohong amin ini penting loh kita pelajari Pak kadang urang sok ngajak tapi bangun untung Pak sok anu sok pangaosan nah barang itu kaum muslimin urang pangaosan bulan ragaman segala rupa masyarakat di mana kali itu bantu soal sistem tak panggungan tak betul urang ngajak betul nuhun ini perlu kita pikirkan bersama-sama Pak Bu agar ekonomi itu makin sedikit terang dan Rasulullah itu jadi tips Rasulullah itu pelayanan sepenuh hati ini lalu setelah pulang dari Yaman Khadijah mendengar informasi dari Maisarah bahwa strategi bisnis dia Khadijah yakin benar dia pemuda al-amin. Dari keyakinan itu jorojoy di mana saya elok pemuda seperti ini yang cocok menjadi hidup dan bisnis dagangan saja dijaga apalagi akhirnya dua manusia terbaik ini menikah dan Bapak tahu berapa mas kawin Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah? Kata Isyrina bakrotan kata Indonesia 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta harga 25 juta kali 20 terus 500 juta tuh dia dua mas kawinan pemajikan 500 juta. Sok bayangkan ke Bapak ayah pemuda usia 25 tahun mampu masih mas kawin senilai 500 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda benghar. Jadi Rasulullah miskin benghar. Awas Pak. Kok kadang ulama nganggap Rasulullah nyalindung kagelung. Orang nyalindung kagelung orang hidup dibiayai oleh istrinya. Nauzubillah min dzalik. Nabi itu suami terbaik. Salah satu kewajiban suami menafkahi istrinya.
Kabayang ke bapak kami suami sebagai nabi sebagai suami, tapi nafkah keluarga ditanggung oleh istri. Di mana nabi menaruh wajah sebagai suami pak? Nabi yang menafkahi wanita itu pak, mas kawin awal 500 juta pak. Asal konsisten, asal keberi, asal nabi. Pongdun, saya pongdun, ini apa ya walimah, kan? Mas kawin awal 500. Nabi kita itu kaya bapak. Pak, harta kekayaan Nabi yang kata lain cipta hasil kerja keras keringat banting tulang. Eta Nabi doa mustajab, di bekalan mukjizat, maksum dengan dosa, masih resep usaha, banyak orang ciri-ciri Nabi lain pak. Tapi dulu usaha, mana kata uang biadab. Nabi jadikan dua contoh kita kerja keras. Bukan hanya mencontohkan bahwa Nabi itu bekerja keras, tapi mendorong umat Islam untuk menyisihkan lengan baju, membanting tulang, mencari nafkah yang halal. Di dalam surah Al-Jumu'ah akan dideklarasikan oleh Allah. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat telah ditunaikan, ulat cici buaya bila saja ada fantasiru fil ardi, kata Allah. Bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari karunia dan rezeki dari Allah. Juk asabran apalema hari balik mawa masih bro. Ya, sahur Nabi ini wabil khusus kepada pekerja keras. Kata Nabi, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah hatta yarji'ah. Setiap langkahnya dicatat jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumah. Kedua, kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, at-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu pelanggan, pedagang yang tidak pernah merugikan konsumen, ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin, kata Nabi. Kelak di akhirat akan digabungkan dengan para nabi, syuhada dan sholihin. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi juga menjamin, man amsa kallan, siapa orang yang di sore hari merasa lelah, min amali yadeh, dari kasar mencari hartanya, amsa maghfurun lahu, maka pada sore itu pula dosa-dosanya Allah ampun. Ibu bapak boleh dipandang melang, suntik kamu ini pernah berpeluh keringat capek ulah alif mana Nabi ngajamin capek urang ke isuk jedur ketika sore jeder wilayah nafkah teh penghapus bagi dosa-dosa. Sangat tidak umat Islam semangat usaha. Mari sama-sama pemerintah niat regulasi, pemerintah niat aturan, niat segala. Mari kurang siap beretos kerja. Kita siapkan semangat dalam memakmurkan diri dan cara berat istilah rukun Islam teh maca saha nu opat sisana perlu dana nu mawi sayyidina al-mukarram pamina doa dana teh sok disembah. Allahumma hasil maqasid ayatnya Pak. Allahumma hasil maqasid penting dana itu Pak. Baik, yang benar, murah repeh, mana tangis di bangkit, si semangat aku mudah-mudahan dari sepi, jadi doa bercara ya. Yang benar, hiji usaha, kedua, kalau kita ingin kaya, mentalnya harus mental orang kaya. Karena miskin itu bukan hanya finansial, itu juga mental. Untungnya Bapak Ibu, kabar baiknya Sayyiduna Muhammad SAW telah menggariskan mental kaya bagi kita umatnya. Kata Nabi, al-yadul ulya khairum min yadi sufla.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Artinya kalau kita ingin kaya, ulah hayang diber, tapi kudu hoyong ner. Ngan lamun aya nu mere ulah ditol. Kata Nabi, siapa orang yang berharap pemberian orang, maka dia telah membuka pintu-pintu kefakiran. Sopan na ta'lim muta'alim kurang awas menunggu. Penyebab kefakiran namun toma hayang diber. Kalau kita dalam hati ingin diberi orang, Allah akan ciptakan kondisi urang teh pantes bereun batur. Tapi sebaliknya kalau kita ingin memberi orang, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai arah. Tadi rompok maka kuku mental umat Islam aya tetes mental miskin, mental kanan di bawah, mental hayang dibere. Bahkan dikasih malah yumpul hayang dibere, mun teu kabere sok kulutu. BLT ke bagian RT RW diomongkeun. Bansos ke bagian kubu dijapri dikasih. Ari Ciamis sabi buat video sebenarnya. Ini penting nih, kita lupa mindset kita. Mindset umat Islam itu, mental umat Islam itu, mental kaya, mental pemberi, bukan mental penerima. Tapi ayat merek ulah ditol dan udah sama hayang dibere. Nah, tak lain nampak pamerek. Nah, hayang dibere. Tadi urang mah dina hate hayang dibere, tapi ulun merek. Tapi tentunya teu akhirat dosa cair teu. Maka di ayat peringatan Maulid Nabi ini, mari kita contoh Sayyidina Muhammad dalam sisi kemandirian eko. Ayo berenang, uji, dua, ulang ayam diber, tapi dulu ayo mer. Jadi bapak tanya, macam mulu dan tiga motivasi bisnis. Memang Rasul menjadi contoh dalam bisnis. Selama ini maka Sayyidina Muhammad disampaikan ke contohun kumaha na tepanana, kumaha abdasna, kumaha hajina, kumaha sae kata tanggina. Jarang disampaikan kumaha nabi bisnisna. Sehingga banyak umat Islam nuduh nama sarwa jeung Nabi, salatna sami sareng Nabi, puasana mirip dengan Nabi, tapi bisnisnya jauh diberi contohan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Nabi nanti dicontohkan, digambarkan kumaha sisi bis. Jadi Nabi namangan 23 tahun Sayyidina Muhammad itu, tapi pembisnisnya 28 tahun. Lami mana jadi pekerja, pembisnis daripada jadi Nabi? Lami bisnis apa? Maka dengan kitab-kitab fikih tinggal bisa. Nai anak, dapat umumin, batuah, seemana bab ibadah jeung bab muamalah. Bab muamalah, Pak. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi 20 tahun, tapi jadi pembisnisnya bab muamalah 28 tahun. Ini penting kita buka mindset umat. Sakali itu pami ening aya nu naroskeun naon cenah beuting pangajian teh. Kolak. Waduh. Ini teh kolak waduh. Naon pengajian beuting teh urang teh kudu beung. Urang beunghar ngarang bisa sedekah, bisa zakat, bisa munggah haji, bisa wakaf, bisa menyantuni yatim, menyantuni jompo, menyantuni janda tuh. Ada janda tua Pak santuni. Lamun janda muda, janda bilang, "Manfaat disantuni." Koleksi teman. Ibu bapak hadirin sadayana, naon benar dicapai Rasulullah teh Bu? Oh, da paroho deui, kolak walu mun. Cintai tanah. Dua, contoh etos kerja dan kemandirian ekonomi.
Ini penting Pak, kita membangkitkan semangat umat dalam kemandirian itu. Miris Pak, abdi bebas ngalina marila dari Pak JK Pak. 100 orang terkaya di Indonesia muslimnya kan dalam 4 orang Pak. Saya sangat nyano. Teko saya biang kain kali itu apa deh? Padahal ulama mayoritas. Kenapa? Padahal ulama ayat kewajiban rukun sama ayat zakat. Ayat kewajiban haji yang membutuhkan dana tidak sedikit. Ayat kewajiban menyantuni tetangga, menyantuni yatim piatu, berbuat baik kepada tetangga, meremawe, sedekah dan yang lain-lain. Itu semua bisa dilakukan kalau kita beradab. Namun Tuhan, maka kulate kudu beung. Oh ya beunghar. Haji, usaha dua, kolak wal. Ulah hayang dibere enggak tenang gitu kan. Dina hadis riwayat Imam Muslim apa gitu. Ma min muslimin yazra' zar'an. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu dari tanaman itu tumbuh daun. Allah tutup setiap daunnya malaikat yang mendoakan orang yang menanam. Tidaklah tanaman itu berbunga dan berbuah lalu ada burung yang memakan bunga dan buah itu kecuali ditulis sedekah bagi orang yang menanamnya. Tapi kadang menurut Pak dengan buah kalau doa mahal bagi para petani terjadi satu dalam beli peraturan malaikat hiji. Ayeuna para petani melak are sakotak sabar Dina satangkal minimal 10 daun kali sabar yang mendoakan para petani. Maka bina tinggi ayat bab ibadi mawar kemana? Membuat tanah produktif yang tanah di permukaan bumi Kemawi ayat kampung ade kampung anuran sage sakalian bawang cengek sakalian nyamal makul boleh zaman kami ayat istilah wabin hidup sebagainya ayat tentang itu kurang berlalu konsumsi adalah beli padahal tanah kita subur harus kita tanam dan kita olah sebagai cinta terhadap tanah air. Pak, walu. Saya ulah panjang-panjangan ceramah. Pokok nama hiji dina acara peringatan Maulid ieu seperti Rasulullah cintai Indo. Salam urang cinta ka Indonesia, doakeun Indonesia aman, doakeun Indonesia kedua contoh nabi etos kerja dan kemandirian ekonomi banyak lah yang mendorong kita untuk rajin bekerja. Bahkan yang menarik kemarin saya sampaikan di PCF Ciamis Pak, setiap Jumat pertama saya isi pengajian kitab Al-Mas'ud di PCF Ciamis. Kemarin saya bacakan hadis di para hadis dari Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Pak, saya lebih suka mati di atas 2 pelana kuda sedang mencari rezeki daripada saya mati di medan perang membela agama Allah. Selesai dengar. Abdi mah langkung cinta langkung ayo kene maaf berusaha selesai dengar daripada mati sedang berperang di dalam Allah. Dinawas para sahabat. Kunaon itu Allah oge mayunkeun anu usaha daripada anu berperang di jalan Allah. Tinggal di surat Al-Muzzammil ayat 20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Selesai nomor Allah jadi payunkeun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Usaha heula karek yuqatiluna fil ardi. Ajaran di sini disampaikan Pak. Memotivasi umat untuk bangkit secara ekonomi, menyisihkan dengan baju, membanting tulang. Paling tidak kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Bukan pula orang bisa menerima bersama. Ayah dulu ada yang protes dari murid Pak. Ya, ada yang ngomong gak ada Tuhan. Nah, sampai ke murid,
ulang tarik teuing tentang umat beunghar teh. Naon itu bangsa jangan. Saur Rasulullah ge dua anak sae ke umat Islam. Miskin bersabar sae gitu kan hadis riwayat Imam Muslim. Miskin bersabar sae, beunghar bersyukur sae. Jadi miskin bersabar baik, kaya bersyukur baik. Tapi kata para ulama, sok sanaon saur Rasulullah, miskin bersabar baik, kaya bersyukur baik, ayyuhuma afdol, mana yang lebih baik? Mayoritas para ulama bilang kaya bersyukur lebih baik daripada miskin bersabar. Kenapa? Orang miskin bersabar baik, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang mentasyarukan harta kekayaannya untuk membantu sesama, mensiarkan agama Allah, membebaskan kebodohan dengan beasiswa dari hartanya. Kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, tapi melebar ke orang-orang sekitarnya. Bukankah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kata Pak linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemarin saya ceramah di Tegal. Sebelum saya ceramah ya pimpinan Forkopimda sambutan Forkopi berapi-api duka. Kan saya tahu duka memang itu apal hadisnya. Motif hadisnya Nabi kita ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Saya berkira Rasulullah bin Hansip panggil mas Hansipnya khairun nas linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sakitlah untuk saya kami atur, mudah-mudahan soksana sepintas kurang ngabahas bahwa Rasulullah itu benar. Mudah-mudahan sijat terwasilah Allah melimpahkan rezeki anu barokah kasadayana. Amin. Mudah-mudahan hadir di pangaosan sing baleunghar sadayana. Amin. Saur pakuweur mundur sadaya saanu miskin. Nampak loba nu teu hadir ngaji Pak. Dan nu didoakeun ke hadir di pangaosan bongan saha hadir jadi teu kagungan. Siap benghar? Hiji usaha, dua halo ulah hayang di terakhir naon walu seneng Rasul teh walu kata walu hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud. Sok sampai ke barangkali temanya pas mudah pas pas nama puasa teh kalau walu sunnah Rasul. Kamu wali jadi, lain warma jauh dari kudu meuli, walu mana nanti ayeuna lumayan sabar bulan deui Pak. Mandiri pan kage, nu bisa urang nolak ulah sakitulah biasa ngatur, mudah-mudahan manfaatna. Namun katakan sing paling ngumpul, kalau tadi sampai ngobrol sama Bu, aya wajiban mengenai akun itu, koyok syukuran, ngobrol dengan syukuran jangan mana saya, ya umi ayeuna, cina, nu hadir di depan kawasan pas bubar di amplopan 50 ribuan, koyok Bu, kenapalnya geus alami miskinan sangari mereka lamun hayang beunghar kula aya di ini mamaning kantongnya pakaian nyariosna misal hari misal teh nya kadua abdi narosna hoyong alih sanes rek ditampa atawa moal dan penyebab kemiskinan teh hayang lain apa pamer ini kudu gosok teuingnya kata hayang beunghar hiji dua halo ulah hayang
Jazakallahu ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang haturkeun nuhun ka Karsana Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin anu parantos ngabulikeun tausiahna ka urang sadayana. Pamudah-mudahan naon rupi anu ditugikeun biasa diambil hikmahna oge biasa manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna